Salam sejahtera kawan-kawan, jumpa lagi di channel Semenji Family. Pada kali ini saya ingin berkongsi satu perkara, yaitu masih bercerita tentang kelulut, yaitu mengenai dengan kebaikan dan kelebihan menternak kelulut di kebun getah. Oke, sebelum ini saya sebenarnya baru juga tahu bahwa ada kebaikan dan kelebihannya bila menternak kelulut di kebun getah, karena pada mulanya saya ternak kelulut saya di belakang rumah saja. Waktu itu kelulut saya masih sedikit, dalam 10 log, dan lama-lama jadi banyak, dan sampai pada ketika ini mau lebih daripada 80 log. Makin sempit tempat itu, dan saya lihat keadaan kelulut saya tidak aktif untuk mencari madu, karena ada log yang sampai 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan begitu pun hanya 2-3 kantong madu saja di dalam topping. Maka saya berpikir rugilah menternak kelulut ini, karena kalau begitu saja dia punya hasil, memang rugilah, karena kelulut itu kita beli sarang dia mahal juga, dalam lingkungan 450. Inilah keadaan tempat saya ternak di belakang rumah. Terlampau rapat, baru 8 kaki sejak rakan di antara satu dengan yang lain. Ini sebahagian saya punya kelulut yang masih di rumah, di belakang rumah. Jadi saya coba pindahkan sebahagian di kebun getah, karena tujuan saya di sana adalah untuk mengurangkan kepadatan kelulut saya di kawasan atau belakang rumah saya. Jadi saya pindahkan beberapa log. Jadi saya dapati dalam beberapa bulan saya pindah kelulut itu di kebun getah, saya tengok lebih baik penghasilan madunya daripada yang di belakang rumah. Jadi saya berpikir ada kebaikan dan kelebihannya bila kita ternak di kebun getah. Jadi bila saya mengetahuinya, saya telah memindahkan beberapa log lagi, dan ternyata bahwa sarang kelulut yang saya kasih pindah di kebun getah lebih banyak madu daripada yang di persekitaran ataupun di belakang rumah. Karena di apa yang saya ketahui setakat ini, setelah saya mengetahui sebab-sebab dia, di sekitar rumah bukan tidak banyak sumber-sumber yang dia ambil untuk dijadikan madu, karena banyak buah-buahan dan tanaman-tanaman yang berbunga yang membolehkan kelulut itu mengambilnya. Tetapi ada satu masalah lagi yang dihadapi, karena di perumahan ini tidak boleh kawal itu pembakaran terbuka, dan itu yang mungkin menyebabkan kelulut itu tidak aktif untuk bekerja mencari madu. Jadi kebaikan dan kelebihan yang ada di kebun getah yang saya sudah temui ini, yang saya sudah tahu ini adalah karena di kebun getah, khususnya di kebun getah saya ini luas, dalam sekitar lebih daripada 15 ekar luasnya, dan saya pikir dalam keluasan ini
tidak lagi mereka berebut-rebut kalau ada bunga, tapi karena keluasan kebun ini terlalu luas, jadi mereka terlalu kaya lah dengan sumber-sumber keperluan dia. Karena apabila getah ini berbunga, musim bunga, di situ madu kalulut itu melimpah. Maksud saya melimpah ini tidak kurang daripada 2 bulan itu penuh sudah itu topping. Dalam 40 hari sudah penuh sudah. Jadi selain daripada kalaupun ini getah tidak berbunga, tapi bila dia berpucuk di sana juga dia ambil nektar dan keperluan dia. Jadi selain daripada itu, yang ketara di sini untuk membantu kalulut ini mencari madu atau nektar, ada tumbuhan yang sangat disukai oleh kalulut di sini, yaitu tumbuhan yang rendah-rendah seperti apa yang kita lihat di depan saya ketika ini. Ada satu tumbuhan yang mengeluarkan bunga, dan bila saya tengok tumbuhan ini merupakan tumbuhan yang boleh dijadikan herba. Tapi saya tidak bercerita tentang herba, tetapi saya bercerita tentang bunga dia. Bunga ini memang senang tumbuh dan suka tumbuh di kawasan kebun getah, dan di kebun ini ditumbuhi oleh tumbuhan ini hampir 70%. Ini berarti kalulut yang ada di sini ini terlalu kaya dengan sumber-sumber keperluan dia. Dan itu sebabnya kalau kita beternak kalulut di kebun getah ini sangat baik dan sangat sesuai. Dan inilah tumbuhan dia yang membuat kalulut-kalulut yang diternak di kebun getah ini cepat ada madu. Dan kita lihat ada juga di sana kalulut terbang-terbang. Nah, kalau dulu pertama saya lihat ini tumbuhan dia hanya sedikit, jadi saya boleh lihat ini kalulut terlalu banyak untuk mengerumuni bunga-bunga dia. Tapi kali ini hanya sedikit saja yang boleh dilihat karena terlalu luas ini tumbuhan tumbuh di kawasan kebun ini. Jadi mereka tidak perlu berebut-rebut sudah untuk cari bunga, karena di kawasan masing-masing dia ada satu log pun. Di dalam setiap log itu semua ditumbuhi dengan tumbuhan ini. Dan ini juga pun disukai oleh kalulut juga ini. Tapi oleh karena terlalu banyak yang satu jenis itu, mereka kasih aba yang ini. Ada juga, ada juga yang pergi ambil. Ini mungkin bipolen ini diambil di sini, nektar. Ya. Jadi ini kebun getah kayak dengan tumbuhan seperti ini. Dan kalau yang di sini ini baru juga saya kasih bersih, tapi cepat tumbuh yang tumbuhan begini ini. Jadi kalau kita tengok dalam jarak, saya simpan ini log antara satu dengan yang lain, saya kasih jarak jauh ini sebab ini kebun luas. Jadi saya tidak lagi kasih dia rapat-rapat supaya mereka tidak senang tidak mudah serang menyerang, karena luas sudah ini tempat. Jadi apa yang saya katakan tadi, mereka tidak lagi berebut-rebut ambil cari madu, karena setiap log ini dekat sejak mereka cari bunga.
pun ada kalulut terbang-terbang, jadi tidak perlu mereka berebut-rebut. Nah, itu sebabnya saya buat video pada kali ini untuk menceritakan kepada kawan-kawan bahwa untuk menternak kalulut, kalau kita ada kebun gatah, lebih baik kita ternak di kawasan kebun gatah supaya penghasilan madu itu senantiasa mantap ya. Oke, saya juga ingin perlihatkan kepada kawan-kawan bagaimana keadaan madu ini kalulut. Saya coba buka beberapa log yang saya mau kasih tengok kawan-kawan supaya kawan-kawan lebih yakin lagi. Oke, yang satu log ini yang saya akan perlihatkan baru juga saya sedut pada 1 hari bulan 9 2021, dan saya telah mendapat 450 karena pada bulan Juli yang sebelum itu saya dapat 800. Oke, dan kita coba tengok karena pada hari ini sampai 1 bulan sudah, karena pada hari ini adalah 7 hari bulan 10. Kita akan lihat bagaimana keadaan topping dia. Saya tengok pun macam sudah penuh ya. Nah, baru disiring saja, tidak perlulah saya buka habis ini, karena disiring saja pun sudah kita nampak penuh. Nah, karena saya belum mau harvest, kalau saya buka semua rusak ini dia punya dia punya kantung madu. Jadi cukup saya kasih tengok begini saja, ini penuh sudah ini. Nah, ganas, tengok tangan saya, dia sangat ganas. Kalau untuk pengetahuan kawan-kawan, kalulut yang saya ternak di kebun ini sangat agresif, menggigit, kuat menggigit. Oke, nanti saya kasih tengok lagi lain log. Oke, kita akan pindah di satu log lagi. Yang ini kita kasih limpas karena terlalu rapat dengan sana, nanti begaduh pula mereka. Kita pergi di log seterusnya. Oke, log seterusnya kita akan tengok di sini. Wow, ini pun tidak perlu juga buka habis ini. Ini pun sudah penuh dalam masa 1 bulan lebih. Tutup dia, ganas sudah. Nah, saya akan nakarumuni sudah. Ya, ada lagi di sana. Di sebelah sini belum karena tore dan belum saya kasih bersih karena saya masih sayang ini rumput atau ini tumbuhan, untuk bagi peluang ini kalulut saya ambil nektar. Oke, saya mau kasih tengok kawan-kawan yang baru saya
sedut 1 minggu yang lalu. Nah, pelulut saya dari sana. Banyak kaluluk berterbangan. Ini juga pun ada. Oke, saya mau kasih tengok kawan-kawan ini log yang baru saya harvest beberapa hari yang lalu. Saya tindih batu supaya tidak terbang. Kuat angin di kebun gata ini. Selalu sudah terbang saya punya log karena angin. Ini beladar atau tiup pun perlu ditaruh di atas supaya menyetak papan alas untuk supaya tidak kena panas matahari. Nah, 30 hari bulan 9 ya terakhir 21 baru berapa hari ini saya dapat 600 ml. Kita akan tengok ya bagaimana keadaan yang baru berapa hari. Sudah ada madu. Nah, kantung-kantung dia sudah diisi yang lain. Katanya bisa balik lagi. Nah, madu dia. Hari ini 6 hari bulan, berarti baru 1 minggu. Banyak sudah madu. Ini masih lagi bekas yang saya sedut hari itu, tapi banyak sudah yang diisi. Nah, inilah kelebihan dan kebaikan kalau kita ternak kaluluk di kebun gata. Karena di kebun gata ini sangat kaya dengan tumbuh-tumbuhan yang mempunyai resin dan nektar yang keperluan ini kaluluk. Oke kawan-kawan, ini saja yang saya dapat kongsikan pada kali ini mengenai dengan kebaikan dan kelebihan untuk menternak kaluluk di kebun gata ya. Semoga dengan perkongsian ini memberi semangat kepada kawan-kawan untuk terus menternak, karena bila ternakan kita itu menghasilkan madu yang banyak, maka usaha kita itu mantap. Jangan kita lemah bila ternakan kita itu tidak menghasilkan madu. Kita harus berikhtiar dan mencari sebab dia. Dan saya sudah menemui sebab-sebab kenapa sebelum ini kaluluk saya tidak menghasilkan madu yang banyak, karena kekurangan keperluan dia, terlalu padat itu jarak itu sarang dia. Jadi pada kali ini saya sudah kasih jarak deh, ini jauh antara 50 kaki lah jauh dia ini, baru dia tidak saling menyerang. Dan masing-masing ada kawasan, sudah tidak perlu berebut-rebut, sudah ini bunga-bunga di sini dekat saja, pokok gata ini pun dekat saja. Senang-senang mereka cari
keperluan mereka untuk bikin madu. Oke ya kawan-kawan, ini saja yang saya dapat kongsikan pada kali ini. Dan kepada kawan-kawan yang belum subscribe channel saya Semionji Family, sudi-sudi lah ya supaya channel ini tetap berkembang. Dan jangan lupa like, share, dan komen ya. Dan juga nyalakan juga tombol lonceng supaya Anda senantiasa mendapat pemberitahuan tentang video-video baru yang saya akan upload di channel saya yang akan datang. Terima kasih. Bye. Jumpa lagi ya.